Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Semoga kegiatan diskusi kita berjalan dengan lancar. Baik, hari ini kelompok 11 akan menyajikan mengenai materi penyimpangan seksual. Ada 3 materi yang kita bahas hari ini. Saya sebagai moderator Nur Azizi Amrizon dan 2 anggota lainnya bernama Cantika dan Debbie. Untuk materi pertama mengenai akibat atau dampak dari penyimpangan seksual akan saya sampaikan sendiri. Menurut Winarsi tahun 2011, ada 2 dampak yang dialami oleh perempuan atau anak kecil sebagai korban dalam penyimpangan seksual ini. Yang pertama yaitu dampak fisik. Dampak fisik ini seperti luka-luka, memar, patah tulang, adanya penyakit menular seperti HIV atau AIDS, bahkan terjadinya mutilasi hingga korban mengalami gangguan jiwa. Yang kedua yaitu dampak psikis. Dampak psikis ini yang dialami oleh korban seperti selalu merasa sedih, murung, tidak memiliki semangat untuk hidup, bahkan korban mengalami depresi yang berkelanjutan hingga melakukan bunuh diri. Kemudian menurut Hayati ada 2 dampak yang dialami oleh korban. Yang pertama yaitu dampak jangka pendek. Pada dampak jangka pendek ini korban hanya mengalami rasa sakit hati atau trauma pada beberapa hari saja. Sedangkan pada jangka panjang korban akan mengalami trauma berkelanjutan, bahkan korban takut untuk berinteraksi dengan lawan jenis. Nah, itulah dampak atau akibat yang dialami oleh korban pada penyimpangan seksual. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cantika dan Debbie. Kepada Cantika dan Debbie dipersilahkan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang usaha penanggulangan penyimpangan seksual. Dalam menentukan solusi, ada 2 metode yang dapat digunakan dalam upaya mengatasi penyimpangan seksual remaja. Metode tersebut adalah metode preventif dan juga metode kuratif. Nah, apa itu metode preventif ataupun metode kuratif? Metode preventif adalah cara untuk mengatasi penyimpangan seksual remaja dengan cara melakukan pencegahan supaya tidak timbul penyimpangan seksual. Sementara itu, metode kuratif adalah cara mengatasi penyimpangan seksual remaja dengan cara menyembuhkan perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan oleh remaja itu sendiri. Untuk penjelasan lebih lanjut, metode preventif ini bisa dilakukan melalui pendidikan, yaitu pendidikan akhlak, pendidikan jasmani, maupun pendidikan rohani. Pertama kita bahas dulu tentang pendidikan akhlak. Akhlak dapat dipahami sebagai sesuatu yang mengatur kehidupan manusia secara seimbang antara dunia dan akhirat, antara kepentingan jasmani dan juga rohani. Pendidikan akhlak ini diharapkan agar setiap orang memiliki pengertian tentang baik buruknya suatu perbuatan, agar mereka dapat mengamalkan ajaran Islam, memiliki keyakinan teguh, dan berakhlak mulia. Adapun upaya pencegahan terhadap penyimpangan seksual yang dilakukan oleh remaja melalui pendidikan akhlak ini. Yang pertama itu menjauhi rangsangan seksual. Untuk terhindar dari rangsangan seksual, hendaknya para remaja dibantu oleh orang tua ataupun masyarakat selalu memperhatikan hal-hal yang tidak baik untuk dilihat, diperbuat, ataupun dibacanya. Hal ini dimaksudkan agar remaja cepat berpikir positif dari apa yang ada di hadapannya. Selanjutnya itu menjaga pandangan. Salah satu yang menyebabkan terjadinya penyimpangan seksual yang dilakukan remaja adalah akibat dari pandangan terhadap sesuatu yang mampu membangkitkan nafsu syahwatnya. Sekarang ini banyak hal yang mudah didapatkan oleh remaja melalui internet ataupun media-media lainnya, sehingga perlu adanya pendidikan akhlak tentang menjaga pandangan. Berikutnya menutup aurat. Tujuan berpakaian tidak lain adalah agar aurat tertutup dan terjaga supaya tidak tampak dari luar. Aurat laki-laki sendiri adalah antara pusar dan lutut, dan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Terakhir adalah menjaga pergaulan. Pergaulan remaja saat ini kita lihat cenderung pergaulan yang bebas yang tidak mengindahkan nilai-nilai agama dalam pergaulannya.
Sehingga dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas inilah yang dapat menghantarkan remaja kepada bentuk penyimpangan seksual. Upaya preventif yang kedua yaitu pendidikan rohani. Pendidikan rohani merupakan suatu aspek pendidikan yang bertujuan mengadakan hubungan yang kontinu di setiap waktu antara manusia dengan Allah. Hubungan kontinu dengan Allah akan menguatkan perasaan seseorang bahwa Allah itu dekat, mendengar, melihat, serta membukukan setiap amalan manusia, sehingga menimbulkan perasaan takut bila hendak membangkang atau melanggar perintahnya. Dengan demikian, pembinaan rohaniyah yang optimal dapat menekankan nafsu syaitoniyah untuk tidak melakukan tindakan yang menyimpang, semisal zina, karena kontrol pribadi yang kontinu dan merasa diawasi oleh Allah. Upaya ketiga yaitu pendidikan jasmani. Jasmani adalah salah satu bagian penting yang merupakan rahmat Allah kepada hambanya. Bersama dengan rohani juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, sebab antara jasmani dan rohani yang sehat ialah pangkal kebahagiaan dan kesenangan. Nah, sekarang kita bahas tentang metode kuratif. Metode ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu pendidikan seks. Pendidikan seks merupakan upaya pengajaran, penyebaran, penerangan tentang masalah-masalah yang berkaitan tentang seks, naluri, dan perkawinan. Sehingga jika anak telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang dapat memahami unsur-unsur kehidupan, ia telah mengetahui masalah-masalah yang diharamkan dan juga dihalalkan. Jadi mereka tahu mana yang salah dan mana yang benar. Oleh karenanya, pengetahuan tentang penyaluran nafsu biologis yang sah praktis dibutuhkan untuk remaja dalam menjaga dari kesalahan-kesalahan memahami seks itu sendiri. Metode kuratif yang kedua adalah menikah. Agama telah memberikan hak untuk memenuhi hasrat naluri hanya berkaitan dengan nafsu biologis lewat perkawinan. Maka melalui perkawinan diupayakan dapat menghambat dan mengobati terhadap berbagai pelanggaran penyimpangan yang dilakukan oleh remaja. Tentu hal ini tidak semata-mata harus dilaksanakan oleh remaja itu sendiri. Namun tanggung jawab orang tua sangatlah besar dalam mengarahkan dan mempersiapkan remaja menuju masa kehidupan keluarga, yaitu melalui tali perkawinan yang sah berdasarkan syariat agama. Metode kuratif yang terakhir yaitu hukuman. Hukuman ini dalam Islam dimaksudkan untuk kepentingan tertibnya kehidupan individu maupun masyarakat sebagai orang yang telah melanggar akan merasakan hukuman yang sebanding dengan perbuatannya. Jadi tertanamlah rasa jera dan takut untuk melakukan kesalahan berikutnya. Sehingga di individu itu akan timbul sifat kehati-hatian dalam berperilaku agar tidak sampai melanggar atau melampaui batas. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis layanan BK dalam penanggulangan penyimpangan seksual. Ada penanganan psikologis, layanan orientasi, layanan informasi, dan layanan konseling dan bimbingan kelompok. Nah, yang pertama penanganan psikologis. Penanganan psikologis ini ada 3. Yang pertama, covert desensitization, yaitu intervensi kognitif behavioral untuk mengurangi perilaku yang tidak dikehendaki dengan meminta klien membayangkan konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Selanjutnya, orgasmic reconditioning, yaitu prosedur belajar untuk membantu klien memperkuat pola rangsangan seksual yang semestinya dengan cara memasangkan stimuli yang tepat dengan sensasi yang menyenangkan. Yang ketiga, relapse prevention, yaitu mengajari klien mengenai situasi yang sulit di masa mendatang. Selanjutnya, layanan orientasi. Nah, tujuan layanan orientasi di sini yaitu untuk membantu individu agar mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau situasi yang baru. Nah, layanan orientasi ini juga berfungsi sebagai pencegahan, yang mana membantu individu agar terhindar dari hal-hal negatif seperti penyimpangan seksual tadi yang dapat timbul apabila individu ini tidak memahami situasi atau lingkungan yang baru. Selanjutnya, layanan informasi. Nah, guru BK juga dapat memberikan layanan informasi pada saat-saat jam pelajaran BK di kelas. Nah, tujuannya supaya individu ini mengetahui
dan menguasai informasi yang selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan kehidupannya sehari-hari dan perkembangan dirinya. Nah, guru BK harus menyampaikan kepada peserta didik mengenai pendidikan seks, perkembangan remaja yang baik secara fisik maupun psikologis, termasuk perkembangan organ seksualnya, dampak buruk dari pelaku penyimpangan seksual, dan bagaimana cara-cara menghindari penyimpangan seksual tadi. Nah, yang pada akhirnya layanan informasi ini akan lebih sempurna jika guru BK juga memberikan layanan bimbingan dan konseling kelompok. Karena mungkin individu akan merasa canggung untuk membahas hal tersebut. Dalam layanan bimbingan dan konseling kelompok ini, aktivitas harus diwujudkan untuk membahas berbagai hal mengenai seluk-beluk pendidikan seks bagi remaja yang berguna bagi pengembangan atau pemecahan masalah individu. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator.